kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan materi dengan berjudul asuransi pengangkutan. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen ekspor dan impor. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya Sahrul Ramadan dengan nomor NPM 10120516. Di sini saya Rini Fatimah, NPM 10120506. Dan saya Siti Rodiah, NPM 10120735. Saya Pinjam Kelujaran dengan NPM 10120423. Saya Ahmad Ridwan Nuala dengan NPM 10120438. Saya Diki Rismawan dengan NPM 10120455. Asuransi pengangkutan. Asuransi jenis ini meliputi pengangkutan laut, yaitu marine cargo, pengangkutan darat, good inland land transit, dan pengangkutan udara air cargo. Marine cargo atau yang lebih dikenal asuransi pengangkutan barang. Asuransi ini menyediakan pengkoveran risiko terhadap barang melalui suatu sarana pengangkutan atau alat angkut baik darat maupun laut dan udara. Membicarakan marine cargo asuransi, maka kita tidak lepas dari keterkaitan pihak-pihak yang ada dalam suatu sistem perdagangan, baik itu sistem perdagangan lokal maupun internasional. Dengan kata lain, marine cargo adalah kegiatan transaksi pengiriman barang-barang secara universal. Dan yang terakhir, pengangkutan udara, yaitu air cargo. Pengangkutan ini sama halnya seperti pengangkutan laut, yaitu marine cargo. Pengangkutan udara, yaitu mengirim barang melalui pesawat atau melalui udara. Definisi asuransi: suatu jenis marine asuransi yang bertujuan melindungi tertanggung seperti eksportir, importir, pengiriman barang, pemesanan barang, pemilik barang-barang pindahan terhadap resiko-resiko kerugian atau kerusakan barang-barang selama barang-barang tersebut menjalani pengangkutan atau pengiriman. Dengan kata lain, asuransi ini melindungi semua pengiriman barang. Baik, materi yang selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Poin yang pertama, polis asuransi pengangkutan menjamin kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang secara kebetulan datang dari luar. Artinya, ketika kita akan melakukan pengiriman dengan menggunakan asuransi, maka pengiriman kita akan dijamin mengenai kerusakan-kerusakan yang akan dihadapi yang tidak diinginkan. Kemudian poin yang kedua yaitu polis asuransi pengangkutan menyebutkan risiko-risiko yang dijamin. Jika kerugian terjadi akibat risiko tersebut, maka asuransi akan memberikan penggantian. Artinya, jika menggunakan asuransi, maka asuransi akan mengganti keseluruhan atau barang yang mengalami kerusakan secara 100%. Lanjut ke slide yang selanjutnya yaitu pengangkutan laut atau marine cargo. Untuk penutupan asuransi marine cargo, terdapat risiko-risiko biasa atau ordinary risk. Dapat memilih dari salah satu dari 3 macam kondisi pertanggungan di bawah ini, yaitu ICCA 1/1/82, yang kedua ICCB 1/1/82, dan yang ketiga ICC C 1/1/82. Mengenai ICC yang tadi, ICC yaitu Institute Cargo Clause. Institute Cargo Clause adalah jaminan asuransi pengangkutan barang-barang general cargo baik dalam kontainer maupun curah seperti besi-besi, kain, beras, makanan dan minuman dan sebagainya. Institute Cargo Clause atau ICC sama-sama menjamin kerugian sebagian. Institute Cargo Clause atau ICC sama-sama menjamin kerugian sebagian atau partial loss maupun kerugian total atau total loss. Bedanya adalah pada risiko atau penyebab kerugian yang dijamin.
Risiko dalam ICC A adalah yang paling luas, ICC B lebih sempit, sedangkan yang ICC C paling sempit. Kerugian dan kerusakan yang dikecualikan adalah: pertama, tindakan sengaja dari tertanggung; kedua, kebocoran alamiah atau keasuhan alamiah; tiga, disebabkan oleh tidak cukupnya atau tidak cocoknya packing; empat, disebabkan oleh sifat alamiah dari barang; lima, disebabkan karena keterlambatan; enam, disebabkan karena kebangkrutan atau biaya yang ditimbulkan kebangkrutan; tujuh, disebabkan karena penggunaan senjata perang yang memakai atom atau nuklir; 8. Karena tidak laik lautnya kapal atau tongkang; 9. Resiko-resiko perang; 10. Pemogokan pelarangan terhadap para pekerja. Selanjutnya, pengangkutan udara cair kargo atau insurance. Selanjutnya, secara prinsip jaminan sama dengan marine cargo. Secara umum, prakteknya penutupan asuransi air cargo insurance di pasar asuransi Indonesia mengikuti praktek yang berlaku di London Insurance Market dengan mempergunakan klausul ICC atau Air Including Sending by Force. Jaminan yang diberikan adalah terhadap segala resiko atau all risks, seperti hanya jaminan pada ICC A 1/1/82. Perbedaan yang menonjol adalah yang terkait dengan general average dan boot to blame collisions, di mana tidak menjadi jaminan dalam ICC A atau Air karena resiko tersebut tidak dialami dalam pengangkutan atau perjalanan melalui udara. Untuk pengecualiannya sama dengan pengecualian pada marine cargo. Selanjutnya, pengangkutan darat. Polis ini dibuat untuk barang-barang yang diangkut dengan kendaraan darat tanpa melibatkan pengangkutan dengan kapal laut atau pesawat terbang. Jaminannya yang diberikan dapat diciptakan oleh masing-masing perusahaan asuransi. Baik, untuk materi selanjutnya, mempelajari dengan baik proposal penawaran yang diajukan oleh agen atau broker, terutama atas resiko yang dijamin dan tidak dijamin. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, cara pembayaran premi, kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, memastikan kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi yang akan menjamin resiko, menanyakan kartu keagenan dari agen yang menawarkan jika melalui agen, mengisi surat permohonan penutupan asuransi dengan data yang sebenar-benarnya secara lengkap dan ditandatangani oleh calon tertanggung sendiri. Data yang diminta biasanya terkait dengan 1. Barang yang dibawa, 2. Pengepakan dan penyiapan barang untuk pengangkutan atau pengiriman, 3. Kapal pengangkutan, 4. Pelayanan dari atau ke, 5. Kondisi asuransi yang diminta, 6. Tertanggung atau insurable insurance. Dengan siapa produk tersebut bisa didapatkan? Produk tersebut bisa didapatkan melalui 1. Agen asuransi yang bersertifikat, 2. Broker asuransi terutama untuk resiko yang komplit, yang ketiga, langsung menghubungi perusahaan asuransi yang menjamin resiko tersebut, baik melalui call center, internet, atau mendatangi langsung. Apa yang harus diperhatikan dalam membeli produk tersebut? Yang pertama, surat penawaran dari perusahaan. Yang kedua,
memastikan agen yang bersertifikat. Yang ketiga, SPPA. Yang keempat, memastikan data-data dalam SPPA telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kelima, membaca kontrak atau polis secara sesama dan menanyakan ke agen perusahaan jika terdapat keraguan atas kondisi polis. Yang keenam, meminta perusahaan endorsement jika terdapat kesalahan data dalam polis yang diberikan. Yang terakhir, memastikan jenis-jenis penutupannya apakah per polis atau open cover. Apa yang harus dilakukan ketika tidak sesuai dengan yang diperjanjikan? Mengacu kepada kondisi polis yang telah disepakati dalam penyelesaian perselisihan. Tindakan yang dilakukan antara lain, yang pertama, meminta klarifikasi ke perusahaan baik melalui agen maupun langsung ke perusahaan untuk proses perdamaian atau musyawarah antara pihak-pihak. Yang kedua, mengadukan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia untuk nilai klaim yang bermasalah hingga sebesar 750 juta. Yang terakhir, jika masih belum menemukan titik temu, dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitras atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian